Baiklah, perkenalkan nama saya Elinca Manik, NPM 2205-20051 dari kelas 3 SIB. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS yang saya buat, di mana saya telah membuat database dengan database project Elinca. Nah, di sini saya telah membuat masing-masing table pada database tersebut. Nah, di Java ini ataupun di NetBeans ini, saya membuat dua form, yaitu pertama ada form data karyawan dan kedua ada form data gaji. Nah, sebelum kita membuat form data karyawan dan data gaji, pertama-tama kita membuat kelas koneksi dulu, di mana koneksi ini akan menghubungkan Java ke database kita. Nah, langsung saja, pertama ini di koneksi ini ada import Java SQL connection. Nah, import Java SQL ini maksudnya itu adalah untuk mengimport kelas dan interface yang kita butuhkan, yaitu seperti connection. Connection itu untuk mempresentasikan suatu koneksi dengan data source. Nah, yang kedua itu ada driver manager. Driver manager ini untuk memanggil driver JDBC ke memori. Nah, di sini kita menggunakan MySQL JDBC untuk mengkoneksikan atau sebagai perantara antara database dengan Java kita agar saling terkoneksi satu sama lain. Contohnya itu seperti berikut. Kita klik kanan, Add Library. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai interface atau API antara penghubung database dengan Java. Berhubung saya sudah meng-add library-nya, kita cancel saja. Nah, selanjutnya itu ada SQL exception, yaitu maksudnya suatu kelas exception yang menampung kesalahan atau pesan error pada koneksi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada JOption pen. JOption ini untuk memanggil input ataupun menampilkan informasi dan pesan error. Nah, selanjutnya itu ada SUNRMI transport constant return. Itu maksudnya sebagai pengalamatan pada server. Nah, yang terakhir itu ada statement. Statement itu mempresentasikan perintah SQL kita yang akan kita input nanti atau yang akan kita deklarasikan dalam koneksi tersebut. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke public static connection con dan public static statement atau STM. Nah, public static ini adalah suatu kalimat pertama yang memberikan akses kepada connection atau class connection dari sebuah program yang akan kita jalankan. Nah, di sini public static ini memberi akses connection dan statement untuk mengeksekusi dan menjalankan program pada kelas tersebut. Nah, ini akan dieksekusi dan dijalankan oleh connection. Nah, public static connection ini atau kita buat dengan nama lain koneksi DB, di mana koneksi DB ini akan saling terhubung dengan si koneksi. Setelah itu, kita mengimport semua kelas Java di atas selesai. Selanjutnya kita buat konstanta untuk parameter yang akan kita gunakan saat membuat koneksi ke database. Nah, sebelum kita membuat koneksi ke server, kita tentukan drivernya dulu dengan ini. Drivernya itu ada class forname.com MySQL JDBC driver. Ini adalah koneksinya. Nah, ini itu setelah kita membuat koneksinya ini, kita membuat string URL mana yang akan kita akses dengan MySQL JDBC driver ini, yaitu JDBC MySQL dengan localhost, terus nama database kita, string user, apakah nama user kita buat di sini root saja, dan string passwordnya kita kosongkan saja. Nah, selanjutnya itu ada driver manager get connection URL itu. Ini fungsinya membuat
koneksi database dengan parameter driver get connection URL, user dan password kita. Nah, STM ini atau sama dengan con atau create statement ini untuk mengeksekusi query MySQL. Nah, selanjutnya sistem .out.println ini akan menampilkan setelah kita runkan, ini akan ditampilkan koneksi berhasil ataupun pesan errornya koneksi gagal. Nah, coba saja kita jalankan ya. Kita run file. Nah, oke, kita sudah runkan ya, dan di sini koneksinya berhasil. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke bagian form data karyawannya. Nah, di sini saya sudah membuat desain di mana fieldnya itu ada ID karyawan, nama, NIP, jabatan menggunakan combo box, telepon, alamat, dan ini ada tabel yang akan tempat penampungan data yang setelah kita inputkan tadi. Nah, ini adalah menu buttonnya, ada input, edit, delete, dan clear. Langsung saja kita ke source-nya. Nah, ini sama saja seperti yang dikoneksi tadi ya, yang akan berfungsi sebagai tempat untuk mempresentasikan suatu koneksi dan memanggil suatu query SQL-nya ataupun menampilkan. Nah, langsung saja kita ke public void create data. Nah, public void create data ini kita buat try. Nah, string SQL ini fungsinya untuk menginputkan query untuk manipulasi data, seperti insert into data karyawan values. Ada txt id .getText, di mana getText ini kita akan membuat form inputannya. Nah, ini kenapa ini txt id ini seperti ini ya. Di desainnya kita sudah buat di text field-nya menjadi txt id. Oke. Nah, ada txt id, getText, txt nama, getText. Ini kita akan membuat values semua field yang kita buat tadi. Oke, sampai txt alamat getText. Oke, selanjutnya itu Java SQL connection con. Nah, Java SQL connection con ini ya ini berhubungan untuk mengkoneksikan kelas ini dengan koneksi tadi. Connection dengan koneksi atau koneksi DB ini akan saling berhubungan. Nah, Java SQL prepared statement ini, PSTCon prepared statement SQL ini yang akan mengeksekusi semua query yang kita inputkan dengan PST execute. Nah, di sini ini dibuat JAption pen-nya yang akan menampung informasi ataupun menampilkan di mana akan ada pesan penyimpanan Anda berhasil, seperti itu. Nah, ini juga ada pesannya, kalau tidak berhasil dia akan menampilkan top up dialog bahwa gagal, penyimpanan gagal. Nah, setelah kita insert intukan data kita tadi, kita membuat kolom untuk menampilkan datanya, di mana ini ada public void tampil data dengan default table model namanya tampil sama dengan new default table model. Nah, ini adalah nama tampil, add column. Kita add column sesuai dengan field yang kita butuhkan atau yang kita rancang. Contohnya itu seperti yang sudah saya buat tadi, ada ID karyawan, ada nama, ada NIP, ada jabatan, telepon, dan alamat. Berarti kita semua ini meng-add kolom atau menambahkan kolom isian pada ID karyawan, nama, NIP, jabatan, telepon, dan alamat.
Nah, di sini ada try string ini untuk seperti tadi ya, fungsinya untuk menginput query untuk manipulasi datanya tadi. Berarti kita di sini menggunakan select bintang from data karyawan. Berarti kita menselect atau menampilkan semua data karyawannya dengan connection koneksi DB dengan Java SQL statement dengan start sama dengan create statement. Nah, di mana statement ini tadi fungsinya untuk mempresentasikan semua perintah SQL yang telah kita inputkan tadi. Oke, selanjutnya itu ada while rest next, yaitu bisa diartikan ini selama atau cara kerja perulangan selama kondisinya true, ini akan ditampilkan kembali. Oke, selanjutnya itu ada tabel. Kita buat tabel underscore karyawan. Nah, ini tabel underscore karyawan ini adalah nama dari tabel yang kita buat di desain dengan set model tampil. Berarti dia akan menampilkan kolom yang kita add-kan tadi di dalam tabel karyawan dan akan menampilkan isi dari select bintang from data karyawan kepada tabel karyawan tersebut. Oke. Selanjutnya itu ada public void pilih data. Nah, kita di sini membuat public void pilih data untuk dimana nanti kita akan mengklik salah satu data itu akan bisa terpilih, maksudnya bisa akan terpilih kembali ke dalam form inputan kita. Nah, yaitu ada integer baris sama dengan tabel karyawan, berarti dia akan memilih salah satu row dari tabel karyawan, memilih satu baris atau satu row dari tabel karyawan. Nah, yaitu ada string ID dengan string tabel karyawan get model 1, get value at baris 0. Di sini dimulai dari 0 ya, indeks dari 0. Dengan txt.set text ID. Dengan string nama, string tabel karyawan ini sama saja ya, sampai dengan txt alamat ataupun string alamat sama dengan string tabel karyawan get model, berarti dia akan menambahkan modelnya ataupun mengambil model ataupun menampilkan dari get value baris 5 txt alamat set text alamat. Nah, oke, selanjutnya kita buat public void edit data, di mana try string SQL ini akan menginputkan query untuk manipulasi data kita, yaitu update data karyawan set ID karyawan txt ID get text dengan nama txt nama get text nip txt nip get text sampai dengan alamat txt alamat, di mana where ID karyawan txt ID get text. Nah, di sini jabatan kita tidak menggunakan get text ya, karena dia adalah kita akan memilih salah satu item, makanya kita menggunakan get selective item. Jadi kita tinggal menyesuaikan apakah yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan txt berarti kita menggunakan get text. Kalau kita menggunakan combo box, kita menggunakan get selective item. Nah, ini Java SQL-nya yang akan menghubungkan koneksinya tadi. Private statement ini yang akan menampilkan dengan execute dengan execute. Ini ada option pane-nya, show message dialog akan menampilkan top up dialog pesan berhasil diedit seperti itu. Ini pesan errornya jika ada kesalahan. Nah, selanjutnya kita ke public void clear data. Nah, tadi mungkin saya belum menjelaskan tentang public void ini ya. Public void ini itu data yang akan kita jalankan oleh program setelah kita eksekusi atau berfungsi sesuai sebagai alat interaksi kelas dengan di luar kelas. Berarti ini akan
saling berinteraksi walaupun mereka berada di kelas yang berbeda. Contohnya delete, clear, ini akan saling berinteraksi walaupun mereka dalam satu kelas public void yang berbeda. Nah, lanjut ya ke public void clear data. Ini simpel saja, kita buat semua field yang kita buat tadi dengan txt ID, txt nama, txt NIP, CMB jabatan, txt telepon, dan txt alamat dengan set text. Set text itu tadi fungsinya untuk menampilkan teks yang kita ambil ke teks area kita. Berarti setelah kita mengambilnya, terus kita klik button clear, berarti itu akan terclear. Nah, selanjutnya kita buat public void delete data. Nah, langsung saja ke ini kita inputkan query untuk manipulasi datanya, yaitu delete from data karyawan where, dimana ID karyawan sama dengan txt_id.getText, berarti kita akan mendelete sesuai dengan ID karyawan yang kita pilih. Nah, ini sama seperti tadi, CPSQL connection-nya dengan koneksi DB. Nah, ini yang akan menginput atau menampilkan query yang kita inputkan dengan PST execute, dan ada JOption pen-nya juga dengan pesan dialognya data berhasil dihapus, dan ada pesan errornya data gagal dihapus jika ada kesalahan. Nah, di public data karyawan kita tambahkan tampil data, sehingga jika kita jalankan public data karyawan ini akan menampilkan data, yaitu tampil data yang akan menampung setiap inputan yang kita buat. Nah, setelah kita buat ataupun kita tambahkan tampil data di public data karyawan, selanjutnya itu kita buat klik kanan ini input, terus kita pilih event action perform. Nah, ini kita tambahkan di sini public void create data tadi, clear data, tampil data, dan klik kanan juga untuk event action perform update. Kita tambahkan di sini public void load edit data, clear data, tampil data, dan juga di button delete sama kita buat delete, clear, tampil data. Nah, di button clear datanya kita buat clear data, dan di tabel karyawannya kita tambahkan public void pilih data dengan ini bukan action perform lagi ya, tapi mouse click. Nah, ada G button exit, kita buat dispose. Langsung saja kita jalankan. Nah, setelah kita runkan filenya, ini adalah hasil tampilannya. Kita klik ini, berarti kita sudah melaksanakan public void pilih data. Kalau ini adalah tampil data, berarti dia sudah menampilkan semua kelas-kelas yang kita buat tadi menjadi satu form yang utuh. Nah, kalau kita menggunakan button clear, dia sudah berfungsi. Kalau kita mau input salah satu data, contohnya 005, namanya Yosua, NIP-nya kita buat saja, jabatannya kita pilih staf keuangan, nomor telepon, kita buat saja, alamatnya buat. Oke, kita klik button input, penyimpanan data berhasil, klik OK. Nah, data sudah otomatis ditambahkan. Nah, kalau kita mau menggunakan button edit, contohnya kita Yosua tadi, kita buat Yosua Habeahan, kita klik edit, oke. Nah, langsung ditambahkan, langsung diperbaharui. Oke, kita mau menggunakan button delete,
Oke, nah berarti di sini form ID karyawan sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan button input, edit, delete, dan clear. Oke, langsung saja kita keluar ataupun exit. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke form data gaji. Kita masuk ke desainnya dulu. Nah, ini adalah desain data gaji. Sama saja, sini kita inputkan ada fieldnya NIP, nama, jabatan dengan combo box, ada gaji pokok, transport, gaji bersih dengan table, terus ada button input, edit, delete, clear, dan exit. Langsung saja kita ke source-nya. Nah, di sini kita sudah berada di source untuk pembuatan form data gaji. Nah, ini sama saja ya, seperti di koneksi tadi, semuanya fungsinya itu untuk memberikan kelas ini untuk membuat interface yang dibutuhkan, yaitu ada prepared set statement, ada result set, ada SQL exception yang sama-sama untuk mempresentasikan ataupun memanggil dan menampung dan menampilkan data yang kita atau query yang kita inputkan. Oke, lanjut saja ke private default table model. Nah, kalau tadi kan di data karyawan kita buat private default table model tampil. Nah, kalau ini berbeda. Kita buat. Nah, di sini private default table modelnya kita buat dengan nama model dan stringnya ada NIP, ada nama, jabatan, dan integer, gapok, transport, dan gaber. Nah, langsung saja kita ke pembuatan model untuk tabelnya, ataupun kita menambahkan kolom sesuai dengan field yang kita butuhkan. Nah, di sini itu kita buat model sama dengan new default table model dengan tabel gaji set model. Berarti ini adalah tabel gaji yang kita buat tadi dengan set model ataupun model. Dengan model kita tambahkan kolom, add kolom NIP, nama, jabatan, gaji pokok, transport, dan gaji bersih. Dan get data, dia akan mengambil ataupun memuat data. Nah, kita buat di sini private void get data, ataupun kalau di data karyawan tadi ini adalah private void get data ini sama saja dengan di data karyawan tadi tampil data. Cuman ini bedanya hanya diganti dengan model get value vector, remove all elements dengan model fiber table data chunks. Dia mengambil semua vektor dan menghapus semua elemennya. Dan ini juga mau ada model fire table data chunks, tabel data yang diubah. Berarti dia akan menampilkan semua elemen dan data yang diambil ataupun perubahan data pada tabel tersebut. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini ada try-nya. Sama saja seperti tampil tadi ya, ada try, ada statement start, statement koneksi, nama koneksi DB-nya, create statement dengan string SQL kita menginputkan query manipulasi data kita, yaitu select from data gaji where 1, di mana result set itu res start execute query. Nah, langsung saja ini adalah while, sama seperti tadi ya, while itu untuk cara perulangan sama dimana kondisinya bernilai benar, berarti dia akan bisa diulang-ulang selama nilainya ini bernilai true. Berarti program ini dapat diulang-ulang dengan nilai true. Sama seperti yang tadi ya, di data karyawan dia menambahkan objek, ada dimulai dari ini jumlah objeknya ada 6. Nah, ini perbedaannya dimulai dari 1.
Ini dimulai dari 1, res get string nama, objek 2, res get string jabatan, objek 3, res get string gapok, objek 4, res get string transport, objek 5, res get string gaber. Sama saja ya, seperti yang tadi, dimulai dari indeks 0. Nah, model row berarti dia akan menambahkan model itu ke dalam kolom. Row atau baris. Nah, ini adalah pesan errornya, di mana Goption pen-nya akan memberikan pesan apakah berhasil atau error, seperti itu ya. Nah, public void load data. Load data ini memuat data dari database sesuai dengan database di PHP MyAdmin. Berarti kita menyesuaikan nama field dengan txt yang ada di database dengan di Java kita. Yaitu kita buat nib, txt nib sesuai dengan di Java kita, ini sesuai dengan di database kita, dengan string txt nama, get text dengan jabatan, string, cmb jabatan, dot get selected item, dengan gapok, integer, parse in, txt gapok, get text. Nah, integer parse in, kenapa kita menggunakan integer parse in? Karena di sini integer parse in ini mengubah string menjadi integer atau mengubah bilangan bulat menjadi mengubah data itu menjadi bilangan bulat, seperti itu ya. Nah, ini juga transport integer dan parse in txt trans get text. Berarti dia akan menampilkan atau memuat inputan dalam form. Ada gaber integer parse in txt gaber get text. Nah, selanjutnya ini ada load gaji. Load gaji ini di sini kita akan menggunakan percabangan di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika prosesnya menghasilkan nilai true, maka program akan dijalankan. Nah, kita buat di sini jabatan, cmb jabatan get selected item, di mana ketika kita memilih case manager dengan gapok yaitu 5 juta. Kalau benar kita stop, kalau ingin memilih kita masuk ke kondisi kedua, yaitu ada assistant manager dengan gapok 4.500.000. Kalau benar kita stop, kalau kita ingin memilih lagi, memilih opsi yang lain, berarti kita lanjut ke kondisi ketiga, yaitu kepala HRD dengan gapok 4 juta. Begitu sampai dengan option yang terakhir, yaitu ada office boy dengan gapok 2.500.000. Nah, di sini kita menggunakan percabangan switch case. Oke, berarti di sini ketika kita memilih jabatan, contoh kita memilih jabatan karyawan, berarti otomatis gapok kita akan diisi senilai 3 juta. Nah, transport kita itu akan diisi nilainya dengan gaji pokok dikali 0,1 atau 10%. Nah, kalau gaber itu, nilai gaber itu sama dengan gaji pokok ditambah hasil transport ini tadi. Nah, dengan kita mengambil nilainya dari txt gapok set text gapok. Berarti set text ini artinya kita membuat form inputan ataupun menampilkan form inputan dari txt gapok tersebut agar menampilkan isi field dari hasil transport dan gaber. Nah, kita buat txt gapok set text gapok, txt trans set text transport, txt gaber set text gaber. Nah, selanjutnya kita buat public void save data. Nah, di sini kita menambahkan load gaji. Artinya itu berarti kita memuat data dari gaji, memuat data dari load gaji ini tadi. Load gaji ini tadi dengan kita buat try statement start
statement koneksi dengan nama lain koneksi DB kita, create statement. Dengan inputan query untuk manipulasi datanya adalah insert itu data gaji dengan nama field, name, nama jabatan, gapok, transport, gaber dengan values. Kenapa ini dikosongkan? Karena ini bukan diambil dari load gaji, tapi kita akan input secara otomatis di formnya. Kalau jabatan, gapok, transport itu akan otomatis kita klik pada form. Ketika kita pilih jabatan, salah satu jabatan, maka otomatis gapok, transport, dan gaber akan otomatis terisi dari load gaji tadi. Nah, prepared statement ini itu yang akan mengeksekusi query SQL ini dengan pstring 1 txt name get text dengan pstring 2 txt nama get text. Kenapa ini dibuat? Karena ini tadi dikosongkan. Kita akan mengeksekusi query dengan txt name dan txt nama. Berarti kita akan otomatis mengisi data dengan nip dan nama, kecuali jabatan, gapok, transport, dan gaber tadi. Nah, kita buat execute update. Dengan get data kita akan memuat data sesuai dengan model yang kita tentukan tadi. Nah, ini JOption pen-nya adalah pesan error ataupun pesan berhasil. Nah, selanjutnya kita buat public void reset. Ini sama saja seperti yang tadi ya. Seperti di data karyawan, ya kita tinggal menambahkan setiap field yang kita buat di dalam form itu sesuai dengan yang kita rancang. Ya kita buat ada nip, nama jabatan, gapok, transport, gaber dengan txt nip, set text nip, dengan txt nama, set text nama, txt gapok, set text 0. Nah, kenapa ini dikosongkan? Karena ini adalah dia mengikuti jabatan. Ketika jabatan dihapus, otomatis si gapok, transport, dan gaber itu akan otomatis bernilai 0 ataupun kosong. Makanya ini dikosongkan sesuai dengan form inputannya. Nah, selanjutnya kita buat public void pilih data. Nah, kita akan memilih data dari tabelnya itu seperti yang di data karyawan tadi ya. Ketika kita klik salah satu data di tabelnya itu, maka dia akan memunculkan di bagian form inputannya. Nah, kita buat integer i sama dengan itu tabel gaji. Nama tabel yang saya buat tadi itu saya buat tabel gaji dengan get selected row. Jika i sama dengan -1, kita buat return dengan txt nip set text model get value i 0. Sama ya, kita buat seperti di data karyawan tadi, dimulai dia memilih value-nya dari indeks ke 0. Dia mengambil semua value dari inputan yang kita buat pada tabel tadi dan akan kita pilih sesuai dengan isi tabelnya itu. Berarti kita memilih ya ada txt nip, txt nama, cmb jabatan, txt gapok sesuai model yang kita rancang pada model tampil data tadi. Kalau di data karyawan dia akan tampil. Kalau ini namanya model. Berarti kita akan menampilkan ataupun memilih sesuai tampilan pada model yang kita rancang tadi, yang kita buat kelasnya tadi. Oke, selanjutnya itu ada public void update data. Berarti kita sini mau mengupdate datanya. Berarti kita menambahkan try load data. Berarti kita akan memuat load data dengan statement start, statement koneksi dengan nama lain koneksi DB, create statement. Kita akan menginputkan query, manipulasi data, update, data gaji, set nama, ada nama, jabatan, gapok, transport, gaber, where, nip. Dengan prepared statement ini akan mengeksekusi query kita ini dengan execute update, get data, mengambil data, dan reset. Dan ada JOption pen-nya memunculkan top up dialog apakah berhasil diupdate ataupun error.
Nah, selanjutnya kita buat public void delete data, berarti kita menambahkan load data dengan integer pesan JOption pen-nya so confirm dialog null dengan membuat pesan apakah Anda ingin menghapus data. Nah, di delete data ini ada integer pesan JOption pen so confirm. Ini ada top up dialog apakah kita ingin menghapusnya, seperti itu. Sama saja ya, kita klik OK atau cancel. Sama seperti yang tadi, itu hanya menampilkan JOption pen ataupun top up dialog apakah gagal, apakah Anda ingin menghapus, apakah Anda ingin mengcancelnya. Oke, lanjut saja kita ke try statement start sama dengan statement koneksi alias koneksi DB, create statement dengan kita menginputkan query manipulasi delete from data gaji where NIP plus NIP dengan prepare ini akan mengeksekusi query kita dengan p execute update get data reset. Nah, ini JOption pen-nya delete berhasil, seperti itu. Ini option JOption pen yang menandakan apakah ada kesalahan atau error. Ini top up pesannya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir itu tinggal kita klik combo box jabatan, itu klik kanan action, kita klik kanan terus event terus action perform, yaitu kita tambahkan di sini load gaji, karena ketika kita memilih satu item dari combo box jabatan berarti otomatis gaji gapok, gaber, dan transport akan otomatis terisi dengan kondisi percabangan yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya itu ada button save, berarti kita sama saja seperti tadi, klik kanan, kita pilih event, action perform, dan tambahkan public void save data. Begitu juga dengan button, kita tambahkan public void update data, dengan button delete juga, di action perform-nya juga delete data. Nah, begitu juga di button reset-nya. Berarti kalau di button reset kita kan pilih data dulu baru kita clearkan nanti ataupun kita reset. Nah, di button reset juga kita tambahkan public void reset. Setelah kita tambahkan pilih data, berarti kita juga harus menambahkan button reset dengan public void reset. Nah, di tabel gaji juga kita, kalau button reset ini maaf ya bukan action perform tapi mouse click. Dengan kita mengklik berarti dia akan menampilkan di form inputan kita, dan button resetnya untuk action performnya kita buat reset. Nah, di tabel gaji juga kita mouse click dengan pilih data. Ya, seperti biasa kita buat mouse click di tabel gajinya biar kita bisa mengklik dan memindahkannya ke form inputan. Nah, ini button action perform untuk exit. Kita tinggal klikkan, kita tinggal ketikkan this.dispose. Itu saja. Nah, lanjut kita coba runkan. Nah, ini dia. Ini adalah form dari data gaji. Ini adalah beberapa data yang sudah saya input. Kita coba klik ini. Kita coba clear. Oh, maaf. Nah, sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Kalau coba kita tombol input, kita tinggal klikkan berapa saja NIP-nya dengan nama Dewi. Kita pilih jabatan, contohnya manajer. Nah, otomatis gaji pokok, transport akan otomatis terisi sesuai dengan percabangan kondisi yang kita buat pada load gaji tadi. Nah, ini gaji bersihnya seperti ini, kita input. Nah, penyimpanan data berhasil. Oke. Kalau kita mau button edit, coba kita buat Dewi Simatupang. Kita edit. Nah, oke, update berhasil. Ini dia Dewi Simatupang. Nah, kalau kita mau menggunakan button delete, gampang saja. Kita tinggal
pilih datanya. Ini tinggal kita delete. Nah, ini adalah top up pesannya tadi. Anda yakin ingin menghapus data dengan NIP sekian. Oke, delete berhasil. Kita tinggal klik exit jika kita ingin keluar dari form data gaji. Nah, selanjutnya kita buat menu utama dulu ya, baru nanti kita akan masuk ke login. Nah, ini desain dari menu utama. Ini adalah desain dari menu utama yang saya buat, yaitu biasa ini simple, kita tinggal ubah-ubah backgroundnya saja sesuai dengan properties yang kita inginkan. Nah, ini simple menggunakan G-label saja. Nah, ini data gaji dan data karyawan. Bagaimana caranya agar menu utama ini ketika ditampilkan, lalu kita klik data karyawan, akan langsung menampilkan form data karyawan. Nah, itu langsung saja kita ke, sebelumnya ini menunya ini dibuat dari menu bar. Gampang saja, kita tinggal pilih menu bar, lalu letakkan di sini dan ubah edit namanya. Langsung saja kita ke source-nya. Nah, di ini berarti kita di sini tinggal klik kanan, event, terus mouse klik. Nah, maka kita akan buat di sini. Nama form kita adalah data karyawan. Kita buat nama aliasnya dengan DK sama dengan new data karyawan. DK set visible true. Nah, begitu juga dengan data gaji tadi, kita klik kanan event mouse dengan mouse klik. Kita buat data gaji dengan nama alias DG sama dengan new data gaji DG set visible true. Oke. Data menu utama hanya itu saja. Selanjutnya kita ke login. Jika ingin coba merana, kita coba saja. Nah, ini adalah tampilan dari menu utama yang saya buat. Kita close. Kita coba menggunakan login. Ketika kita login, kita akan muncul pada menu utama, dan dari menu utama kita bisa mengklik form data karyawan dan data gaji. Kita langsung ke kelas data Gframe form login. Nah, ini sama saja ya, seperti yang tadi, fungsinya untuk mengeksekusi, untuk menampilkan query-query kelas yang kita buat tadi. Sebagai penghubung ataupun interface ya ke data source-nya. Nah, di sini kita ada connection atau count dengan statement start, result set atau RS, dengan string SQL juga. Nah, connection ini sudah dijelaskan tadi ya. Connection ini adalah suatu connection yang akan mempresentasikan suatu koneksi dengan data source-nya juga. Statement ini juga mempresentasikan perintah SQL yang kita buat dengan result set. Result set ini digunakan untuk menampilkan atau memilih data dari database ke Java. Oke. Ini langsung saja koneksi DB, new itu koneksi, apa nama koneksi yang kita buat tadi, aliasnya koneksi DB. Dengan con sama dengan db.con, start sama dengan db.stm. Nah, langsung saja kita klik kanan G button loginnya dengan event action perform. Di sini kita buat try dengan SQL menginputkan query, manipulasi datanya dengan select bintang from login where username txt user get text and pass txt pass get text dengan rs start execute query SQL-nya. Nah, ini sama saja ya seperti while tadi. Selama itu bernilai true, berarti dia akan dijalankan secara berulang-ulang
dalam program tersebut. Dapat dijalankan secara berulang-ulang sesuai dengan query inputan yang kita buat. Nah, ini ada menu utama. Kenapa kita buat di sini menu utama? Karena ketika kita login, kita akan langsung ditampilkan ke menu utama, diarahkan ke menu utama. Dengan menu utama, nama aliasnya mn sama dengan new menu utama dengan mn set extended state gframe maximize board. Ini ukuran layarnya ya. Ada dengan mn dot set visible true. Nah, ini di dispose, berarti dia akan keluar ataupun berakhir gitu. Dispose ini bisa terclose, kita close gitu. Nah, ini G option pane atau top up dialog, apakah user kita benar atau salah. Ini adalah top up dialognya, memberikan pesan. Oke, langsung saja kita coba dengan klik kanan login, run file. Nah, ini kita masukkan nama username kita, Elinca Manik 1234 login. Nah, ini adalah kita langsung diarahkan ke menu utama yang sudah kita rancang tadi. Langsung saja kalau kita ingin melihat menu data karyawan, kita tinggal klik. Nah, ini dia menu data karyawan. Di sini juga kita bisa manipulasi, edit, input, delete, bebas. Oke. Kita coba login lagi. Elinca Manik. Login. Nah, kita ingin melihat data gaji. Ini dia. Sama ya. Nah, bagaimana kita mengetahui kalau database kita yang di phpMyAdmin dengan Java itu sudah terkoneksi? Ya, kita tinggal membuka localhost phpMyAdmin, klik database, apakah nama database project database kita. Yaitu di sini saya nama projectnya itu project Elinca. Nah, ini adalah isi database-nya adalah tabel data gaji, data karyawan, dan login. Coba kita lihat data gaji apakah sesuai dengan isian dari inputan kita di Java. Nah, ini dia sama ya, seperti yang di Java tadi. Coba data karyawan. Nah, ini juga sama seperti yang di Java tadi. Login ini hanya tabel login, kita di database ini kita hanya membuat tabel login dengan inputan user kita dan password kita. Jadi ini tidak ada pengaruhnya. Nah, ini adalah nama user yang saya gunakan dengan password 1234. Oke. Baiklah, sekian presentasi dari hasil project UAS yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat, dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.